Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada konten kali ini saya akan menyampaikan bagaimana peranan orang tua untuk mewujudkan generasi yang berkualitas cinta Nabi, ya seperti itu. Apalagi ini momentum dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang sholah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia itu sebagai Abdullah. Ya, hal ini Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan di surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, kata liya'budun yang ada di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu para ulama menafsirkannya sebagai taatullah wa khudu'un lahu wal iltizam ma syara'ahu minad-din. Taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Artinya apa? Setiap manusia, apalagi dia sebagai seorang muslim, itu betul-betul harus paham terkait dengan visi misi hidup dalam kehidupan ini, yaitu betul-betul kita ini sebagai Abdullah. Sebagai seorang Abdullah, maka tugas kita di dunia ini adalah taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Oleh karena itu, kita selaku manusia, mulai kita lahir ke dunia ini sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus mewujudkan setiap sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita arahkan semuanya kepada ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap orang tua, anak harus bekerja sama di dalam mewujudkan ketaatan ini. Orang tua harus mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang bertakwa, bahkan bisa menjadi imamul muttaqin atau pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian seorang anak itu berkewajiban itu untuk menjadi anak yang soleh, yakni berbakti kepada orang tua dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menempatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul lebih tinggi dibandingkan dengan kecintaan kepada yang lain. Karena siapa saja di antara kaum muslimin atau umat Islam yang berhasil menempatkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu lebih tinggi daripada yang lainnya, maka insya Allah dia tentu akan merasakan halawatul iman atau manisnya iman. Oleh karena itu, para pemirsa yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada konten ini kami mengajak kepada seluruh pemirsa sekalian, baik itu orang tua, anak-anak, itu marilah kita bekerja sama. Marilah kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling mengokohkan satu sama lain. Untuk apa? Untuk betul-betul mewujudkan generasi yang betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya yang disembah, bukan sebagai salah satu yang disembah. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada konten ini Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu mendorong kepada setiap orang tua itu untuk betul-betul memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya. Karena apa? Generasi di masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh bagaimana peranan orang tua mendidik sejak dini. Bagaimana orang tua sejak dini menanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah itu lebih tinggi di atas
segala-galanya. Bahkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencintai yang lainnya. Insya Allah jemaah sekalian, ketika misalnya orang tua dan anak atau kita sebagai Abdullah, sejak dini kita menyadari diri kita ini adalah Abdullah, menyadari diri kita ini adalah hamba Allah, maka insya Allah tentu dalam kehidupan ini kita akan senantiasa membangun semua struktur kehidupan kita dengan Islam, dengan perintah Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan hukum-hukum Allah. Karena kita ketahui semua jemaah sekalian bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Islam itu adalah sumber kebahagiaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, bahkan sumber kesuksesan di dunia wa fil akhirah. Seperti itu urusan dunia kita maupun urusan akhiratnya kita. Oleh karena itu kami menghimbau, mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, baik itu orang tua, anak, atau siapa saja yang mendengarkan konten ini, marilah kita berfastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba itu untuk betul-betul menyiapkan sejak dini generasi yang berkualitas, generasi yang khairul ummah, generasi yang robbani, generasi yang betul-betul yang insya Allah itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia lebih-lebih akhiratnya kita. Oleh karena itu sekali lagi mari kita berfastabiqul khairat, mari kita betul-betul bersungguh-sungguh mewujudkan takwa hakiki, takwa yang benar-benar tunduk, patuh, terikat dengan seluruh perintah Allah. Karena sekali lagi itu adalah kunci kesuksesan, itu adalah kunci keberhasilan, bahkan kunci keberkahan dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu, orang tua, kepada seluruh ananda, mari kita kerjasama untuk taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan terikat dengan seluruh syariat Allah. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.